Kira-kira apa persamaan dari keenam gambar ini? Ya, ada yang anak kecil lompat-lompat, ada yang sepedaan, ada yang angkat beban, ada yang sudah lansia jalan santai. Kalau kita lihat ini semua ada kesamaan, yaitu mau berapa usia Anda, mau aktivitas apapun Anda lakukan, tetap nomor satu yang kesamaannya Anda butuh lutut yang sehat. Setuju ya? Setuju ya. Nah, tapi kalau kita mau membahas lutut, kita harus kenalan dulu sama lutut. Kita kenalan dulu, ada apa saja di dalam lutut itu. Yang pertama ada tulangnya, ada 3 tulang di sini. Lutut ini isinya ada tulang paha bertemu dengan tulang kering dan ada tulang tempurungnya. Ya, jadi ini yang membentuk lutut kita. Dia berfungsi untuk menahan beban tubuh sehingga kita bisa berdiri tegak, bisa jalan, bisa lari. Nah, supaya ketiga tulang itu tetap stabil saat bergerak, dia harus ada pengikatnya dong ya. Dia ada 4 ligamen. Nah, dia menjaga stabilitas. Ada yang ACL, mungkin sering didengar ya kalau atlet cedera, ACL, PCL, MCL, LCL, semua ini untuk menjaga stabilitas. Selanjutnya, karena lutut ini seperti engsel, maka harus licin dong ya, supaya gerakannya mulus, maka perlu tulang rawan yang warnanya putih. Ya, dia menjaga supaya gerakan lutut tetap smooth ya. Yang terakhir tak kalah penting itu bantalannya atau meniskus, ada 2 buah, 1 pasang. Dia lunak, empuk ya, jadi dia menahan beban. Dia supaya kalau kita jalan lari tidak langsung tulang ketemu tulang, jadi kita tetap nyaman. Jadi memang Tuhan itu best creator ya, insinyur yang paling sip, jadi bisa sudah memikirkan semua ini. Nah, dari semua itu di dalam lutut, kalau ada nyeri, dari mana sih nyeri lutut itu berasal? Yang pertama yang paling sering penyebab lutut nyeri adalah karena patah tulang. Bisa di tulang pahanya, bisa di tulang kering, bisa di tempurungnya. Biasanya karena jatuh, entah jatuh dari sepeda motor, jatuh saat olahraga. Ini paling sering karena bisa mengenai semua usia, anak-anak, usia muda, usia tua. Nah, kalau kita di usia yang lebih lanjut, yang sering kita pasti dengar istilah pengapuran sendi. Oh ya, lutut saya sudah pengapuran. Nah, ini adalah penyebab yang kedua, yaitu osteoartritis. Ini disebut juga sering istilahnya pengapuran sendi. Seringnya pada usia lanjut. Kenapa bisa terjadi? Karena ada proses radang karena degenerasi atau penuaan dari tulang rawan itu sendiri. Jadi karena tulang rawannya menua sehingga yang awalnya halus, kenyal ya, ada kepadatannya, lama-lama menjadi tipis, jadi keras. Lama-lama tulang ketemu tulang nyeri. Sehingga kalau jalan nyeri ya, awalnya hanya tipis seperti yang di foto ronsen ini. Lama-lama kalau tidak ditangani jadi bengkok. Kadang-kadang iya nenek saya sekarang kakinya jadi O, ada yang jadi seperti X. Nah, ini seringnya karena pengapuran ini ya. Sehingga kita lihat itu, nah itu jadi tulangnya sudah tidak halus lagi. Semenjak pandemi makin banyak orang yang senang olahraga. Nah, oleh karena itu nyeri lutut sering juga karena olahraga, yang sering karena cedera ligamen. Biasanya usia muda aktif main futsal, main basket ya. Biasanya yang dikeluhkan adalah lututnya kok nggak enak, nyeri, ada goyangnya, kadang-kadang kunci, bisa lurus nggak bisa nekuk. Nah, ini waspada keluhan-keluhan karena cedera ligamen atau bisa bantalannya juga. Nah, ini contohnya. Nah, lututnya jadi uglik-uglik, kalau orang Surabaya ngomong kok jadi uglik-uglik dok. Nah, itu karena yang menstabilkan lutut dia terganggu, cedera ya. Oke. Nah, ini yang istilah baru yang muncul lagi hangat-hangatnya sejak pandemi ya. Pandemi memang sudah lewat ya, sudah lama ya. Tapi ini sering muncul sejak pandemi Covid. Apa namanya? Nah, ingat nggak dulu kita kena lockdown? Nah, lutut pun ikut-ikutan kena lockdown. Namanya lockdown knee, lututnya lockdown. Ini sering karena apa? Zaman pandemi dulu kita WFH ya. School from home, work from home ya. Jadi akhirnya kita banyak lama duduk di depan komputer. Sering karena terlalu lama duduk, saat mau berdiri sakit. Lama duduk mau berdiri sakit. Karena apa? Pembatasan aktivitas, banyak duduk, aktivitas fisik berkurang.
ditambah berat badan, makan terus, ya takut sakit, makan, berat badan bertambah, duduk terlalu lama di depan komputer, kursinya tidak ergonomis, akhirnya jadi nyeri karena ini. Nah, sekarang setelah kita tahu isinya lutut, tahu nyerinya kenapa, nah kenapa harus diperhatikan, tidak boleh diremehkan? Karena nyeri lutut, nyeri itu adalah sinyal dari tubuh, alarm dari tubuh, peringatan bahwa bro, ini nggak enak lututmu, ada yang sakit. Nah, berarti kita ada sesuatu yang harus kita, tubuh memberitahu pada kita, ini ada yang sakit nih lututnya. Nah, sehingga kita harus waspada. Kenapa? Kalau dibiarkan apa yang terjadi? Apa yang bisa terjadi kalau nyeri yang muncul itu dibiarkan? Nah, ibarat ban kempes. Ya. Ini kita punya mobil atau sepeda motor, bannya kempes. Masih bisa jalan? Masih bisa dipakai kendaraannya? Bisa, dipaksa bisa jalan. Mau ngantor banyak kempes, tetap dipakai bisa. Mau jalan 10 kilo, 15 kilo masih bisa. Tapi apa yang terjadi? Yang awalnya hanya ban gembos, lama-lama velgnya rusak. Ya, lama-lama shock breakernya rusak, kaki-kakinya rusak. Sama dengan lutut kita. Awalnya cuma nyeri lutut, kita biarkan olahraga tetap, aktivitas. Lama-lama panggulnya kok nggak enak, pergelangan kaki boyok nggak enak, ya karena ini. Awalnya tubuh sudah memberikan alarm, ini loh lututnya nggak beres, tapi kita tetap terus, akhirnya lain-lainnya ikut terganggu. Nah, karena itu tidak boleh diremehkan. Nah, ini tips ya, nyeri lutut seperti apa yang perlu diwaspadai dan harus segera ke dokter. Kalau nyerinya kadang-kadang pegel-pegel aja biasanya hilang sendiri kan. Nah, tapi kira-kira nyeri seperti apa yang harus diwaspadai dan harus ke dokter. Periksakan ke dokter bila didapatkan nyeri lutut dengan tanda seperti ini. Nah, ini gampang ingatnya. Sate babat, siapa suka babat? Boleh lah sedikit-sedikit, apalagi kalau pakai apa? Soto, pecel ya. Sate babat tambah empal. Waduh, apalagi anget-anget ya. Jadi kalau ada sate babat empal, periksa ke dokter. Apa itu? Sate, sakit terus-menerus tidak hilang dengan obat dan istirahat. Jadi kalau ada nyeri lutut, sudah minum obat pereda nyeri masih sakit, tak pakai tidur istirahat masih sakit, waspada. T-nya apa? Lututnya jadi susah ditekuk, sudah nyeri, jadi susah ditekuk, susah digerakkan, waspada. Sate. Babatnya apa? Bengkak hebat. Kalau yang hanya biasa-biasa karena pegel biasanya nggak ada bengkak hebat, tapi kalau ada nyeri, habis cedera, bengkak hebat, waspada. Empalnya apa? 4 langkah. Kalau dipakai jalan lebih dari 4 langkah tambah sakit, waspada, segera periksakan. Berarti biasanya ada apa-apanya di dalam lutut. Jadi ingat, pokoknya kalau ingat sate babat empal, tapi habis itu lapar. Sate babat empal ya. Selanjutnya apa yang dilakukan kalau kita ketemu dokter? Jelas dokter akan tanya-tanya sakitnya gimana bu, ya, cerita diperiksa lututnya kanan dibandingkan yang kiri ya. Kalau perlu dokter akan periksa ronsen, kalau perlu periksa MRI atau CT scan, semua untuk menegakkan diagnosis sakitnya apa. Kita tahu diagnosisnya, tahu penanganannya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Tentunya kalau kita di rumah sakit, ini yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nomor 1, istirahatkan lutut Anda. Stop aktivitas yang memberatkan. Ya, kompres dingin. Ingat dingin. Seringnya malah dikasih hangat-hangatan, dikasih orang Surabaya ngomong diblonyoi macam-macam ya. Kasih salep, kasih balsem, kasih minyak macam-macam ya. Jangan, kompres dingin. Kenapa? Kalau masih nyeri itu tandanya ada radang. Radang sifatnya hangat. Benda hangat dikasih hangat, enaknya hanya di kulit tapi besoknya tambah bengkak. Jadi kompresnya dingin, kalau perlu dibebat supaya tidak tambah bengkak. Yang tidak boleh dilakukan, jangan dipijet, jangan diurut, jangan dikasih balsem, jangan dikasih hangat-hangat ya. Oke, jadi ini yang boleh dan tidak boleh. Tata laksananya apa? Setelah kita tahu, biasanya dokter akan melakukan terapi tata laksana sesuai penyebabnya dulu ya, disesuaikan dengan kondisi lututnya, disesuaikan dengan penyebabnya, disesuaikan dengan pasiennya. Selanjutnya, kalau sudah tahu gimana caranya kita supaya mencegah ya, karena gimana nggak ada yang mau sakit lutut kan ya.
jadi kita perlu gaya hidup yang sehat. Modifikasi gaya hidup. Langkah awal yang penting adalah memodifikasi gaya hidup kita supaya lutut kita nggak sehat. Pencegahan lebih baik dari mengobati. Sehingga tips menjaga kesehatan lutut adalah, nah ini siapa di sini yang sudah grandpa and grandma, nah, yang sudah bercucu, hobinya pasti senang jaga cucu, benar? Siapa yang hobinya senang jaga cucu? Ya, kadang-kadang kalau sudah punya cucu, anaknya sudah nggak ditanya lagi. Nah ini curhat ya, sama bapak ibu saya kalau nanya cucunya, anaknya sudah nggak ditanya. Nah karena apa? Senang jaga cucu, biar hafal gampang. Tipsnya, senang jaga cucu, senantiasa bergerak aktif. Jadi meskipun sudah tua, tetap harus aktif. Jangan, waduh nanti takut sakit dok, tidak. Senangnya adalah senantiasa aktif dan tapi kurangi aktivitas yang berlebihan sesuai usia dan sesuai dengan kemampuan. Ya kalau sudah usia lanjut ya sudah nggak main futsal lagi ya. Olahraganya ya mungkin senam, jalan pagi santai, sepeda, berenang ya. Tapi tetap harus aktif supaya tulangnya tetap bagus, ototnya tetap bagus sehingga lututnya ikutan jadi bagus. Jangan aktivitas yang berlebihan atau yang kira-kira bisa menyebabkan cedera. Senang jaga cucu, jaga berat badan. Nah ini yang paling susah. Dokternya sendiri kadang-kadang kebablasan. Jaga berat badan. Kenapa? Ini penting. Gimana berat badan naik, maka yang menahan berat badan adalah lutut. Maka bahkan beberapa studi menyebutkan bahwa kenaikan 1 kg itu secara biomekanik itu lutut menahan 2 kalinya. Kenapa? Karena ada fase kita saat berjalan menumpu pada 1 kaki. Jadi kalau kita naik 1 kilo bisa bebannya 2 kalinya, 2 kilo. Jadi usahakan berat badan tetap ideal dan kalau bisa tetap yang tinggi, yang lebih diturunkan, yang sudah ideal dipertahankan. Senang jaga cucu, cukupi nutrisi bergizi, cukup minum. Minum penting karena komponen tulang rawan sebagian besar air. Jadi yang masih muda jangan lupa minum air putih, banyak-banyak makan makanan sayuran hijau dan yang mengandung omega 3. Ini bagus untuk kesehatan lutut. Jadi senang jaga cucu, ini tips ya, biar mudah diingat. Obat-obatan ini kalau memang masih sakit, dokter akan memberikan obat-obatan sesuai dengan apa yang dikeluhkan, harus sesuai petunjuk dokter. Dan biasanya kalau masih sakit, dokter akan menganjurkan latihan fisik dan fisioterapi. Nah, ini seperti di Rumah Sakit Aisat ada gimnasiumnya, ada tim lengkap fisioterapi. Jadi tim dokter tulang, dokter spesialis rehab medik ya, itu akan bekerja sama, diberikan modalitas bisa laser, bisa gelombang suara, gelombang ya, macam-macam ya. Jadi intinya untuk mengurangi nyerinya. Kapan operasi? Operasi itu jalan terakhir. Ya, namanya ikhtiar kan semua dari awal. Kalau semua awal baik nggak perlu operasi. Tapi operasi kalau semua langkah pengobatan sebelumnya gagal, masih sakit, masih tidak membaik, berarti harus operasi. Fungsinya, tujuannya untuk mengatasi nyerinya, memperbaiki fungsi lututnya dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Yang penting kan, karena kita pengen sampai tua tetap aktif, tetap ngomong cucu tadi itu ya. Operasinya tergantung patah tulang ya, tulangnya dibetulkan, kalau pengapuran dilakukan ganti sendi dan segala macam, nanti kita lihat di belakang. Nah sekarang sudah kita bahas nyeri lutut, sudah tahu tips untuk pencegahan, penanganannya. Nah ini sering kalau kita bicara operasi, mitos versus fakta ya. Pertama, dok saya takut katanya kalau sudah tua tidak boleh operasi ya. Jadi setiap operasi itu punya resiko pembiusan, pembedahan, tetapi kalau memang indikasi suatu operasi pasti akan dilakukan screening supaya resikonya minimal, pada akhirnya supaya manfaat lebih besar daripada resiko. Jadi pasti ada kerjasama tim dokter, jadi tidak perlu takut kalau memang indikasi suatu operasi. Mitos kedua, dok saya pernah dengar ada tetangga saya diganti sendi. Betul, gimana itu dok sendinya diganti? Nah jangan dibayangkan seperti operasi ganti sendi, engselnya pintu diganti. Bukan, itu hanya membersihkan permukaan tulang rawan. Nah contohnya seperti ini, tulang rawan yang sudah tidak bagus, sudah bolong-bolong tipis, diganti lapisannya. Jadi bukan ganti sendi tulangnya diganti semua, bukan. Jadi tidak semenakutkan itu, asalkan sesuai indikasi
screeningnya aman. Prosedur ini termasuk salah satu prosedur di bidang ortopedi dengan kesuksesan yang besar di atas 95% ya. Selanjutnya, dok saya mau sih operasi dok, tapi katanya kalau operasi besar, terutama kalau operasi enggak, sekarang sudah canggih. Nah, tidak semua operasi dilakukan dengan luka irisan besar, sekarang sudah canggih, termasuk di Surabaya pun. Jadi benar tadi, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Sekarang di Surabaya, di Indonesia pun sudah banyak rumah sakit yang bisa melakukan seperti ini, masuk di alisat ya. Jadi operasinya hanya sebesar sayatannya seperti lubang kunci. Semua dilakukan dengan prosedur artroskopi dengan kamera. Jadi pemulihannya cepat. Selanjutnya adalah tadi ligamen kalau putus harus sampai dibawa ke luar negeri dok. Tidak ya. Sekarang bisa dilakukan di Indonesia, di Surabaya malah ya. Contohnya ini operasi yang tadi yang sebelum operasi uglik. Nah, ternyata setelah dioperasi dia sudah kembali, nah sudah kenceng ya, sudah kenceng. Ini bisa sekarang dilakukan di Surabaya, nggak kalah rek sama luar negeri kita ya. Yang terakhir adalah ini yang paling sering orang takut. Tetangga saya, om saya itu habis dioperasi malah nggak bisa jalan. Nah, selalu saya bilang ke pasien bahwa keberhasilan operasi itu saya selalu bilang 50%, 50% sisanya adalah pemulihannya, fisioterapinya. Operasinya bagus, canggih, dokter yang paling hebat sekalipun, alat paling canggih sekalipun, tapi kalau setelah operasi tidak mau latihan, tidak fisioterapi, hasilnya tidak maksimal. Jadi biasanya setelah operasi tidak susah jalan, itu karena setelah operasi program latihannya tidak diikuti dengan baik. Jadi tidak usah takut ya. Jadi pesan untuk kita semua, kalau kita ketemu nyeri lutut ya, baik untuk kita atau saudara kita, keluarga kita, jangan disepelekan ya. Nyeri lutut harus dicari penyebabnya, terutama tadi itu yang sate babat empal ya. Tata laksananya sesuai dengan apa penyebabnya, karena beda-beda. Jadi pengobatan yang dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan derajat kelainannya. Nah, oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan sepelekan, sayangi lutut Anda dan segera periksakan ke dokter Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Puput. Terima kasih Pak Munir. Jauh-jauh dari Purwodadi. Nah, jadi kalau kita bicara tadi nyeri lutut, ini pertanyaan tentang nyeri punggung nggak apa-apa, tetap nyambung kok, dari lutut nyambung ke punggung. Jadi kalau ditanya, dok saya sakitnya bangun tidur, itu apakah karena pengapuran seperti di lutut? Nah, sama seperti di lutut, ya nyeri punggung macam-macam sebabnya. Ya, bisa yang paling ringan dari ototnya, karena di tulang punggung kanan kirinya ada ototnya. Otot yang menjaga supaya kita tetap tegak ya, bisa karena salah posisi bisa saat mengangkat barang, atau terutama kita yang sering bekerja di depan komputer, posisi duduk yang salah sehingga otot menjadi lelah. Otot kalau lelah dia ngambeknya gimana? Dia jadinya mengeras, mengkerut, sehingga orang bilang ototnya kaku. Nah itu karena sebenarnya ototnya dipakai kerja terus menerus, jadi dia ngambek, dia minta protes, aku pengen istirahat, jadi nyeri. Itu yang pertama karena otot. Bisa juga karena tulang, tapi tulang biasanya kalau sudah terjadi pernah jatuh atau pada usia tua biasanya pengeroposan ya. Tapi kalau masih seperti usia Pak Munir saya rasa belum. Nah, kalau pengapuran gimana? Pengapuran itu bisa terjadi di semua bagian tubuh kita yang ada tulang rawannya. Lutut ada, punggung ada. Jadi di antara tulang dan tulang ya, kalau kita makan sop buntut ya, itu kan buntutnya sapi. Kalau kita lihat antara tulang sama tulang ada bagian yang kototnya ya, berarti yang kenyil-kenyil ya. Itu tulang rawannya, itu bantalannya. Bisa pengapuran? Bisa. Ya, sama seperti di lutut. Gejalanya apa? Ya, dia kalau ada pengapuran di situ nyerinya terlokalisir di daerah punggungnya. Nyerinya awalnya sedikit-sedikit, lama-lama besar, berat. Kemudian makin nyeri dengan perubahan posisi, bisa.
Tapi terus gimana caranya tahu? Nah, ini dokter harus cek. Jadi apakah ini hanya murni karena otot, apakah karena pengapuran? Berbahaya nggak dok? Nah, kan Pak Munir sampai takut, saya kalau mau tidur jadi takut. Nah, sebenarnya tetap kalau nyeri pada punggung, prinsipnya ada dua penanganannya. Nomor satu, kita atasi nyeri yang saat ini dirasakan. Ya, saat ini nyerinya harus diredakan dulu. Biasanya dengan obat pelemas otot, ya, obat-obat untuk mengurangi bengkak, untuk mengurangi radang, ya. Tapi yang lebih penting lagi setelah nyerinya reda, jangan sampai terjadi lagi, pencegahannya yang penting. Nah, biasanya oleh karena itu selalu dokter menyarankan, apa olahraganya apa? Ya tuh saya nggak biasa olahraga. Nah, itu karena apa? Seperti tubuh kita ya kan perlu dimanjakan ya, perlu dirawat. Punggung pun juga gitu. Kalau kita olahraga rutin menguatkan otot-otot punggung, maka beban di tulang itu nggak semua ke tulang ya. Karena kan kalau kita mau berdiri tegak gini, tetap yang mempertahankan otot. Nah, kalau ototnya kuat, maka beban tidak semua ditanggung sama bantalan tadi, bisa awet jadinya. Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau seperti usia Bapak gini, mungkin waktu itu ada pengapuran, tapi pengapuran itu bisa dicegah ya. Pengapuran tidak bisa disembuhkan, dalam arti sampai sekarang belum ada obat yang manusia bisa membuat yang sudah tulang rawan sudah pengapuran jadi baru lagi, belum ada. Tapi kita bisa mencegah karena ini proses alami ya. Seiring bertambah usia semua akan mengalami proses degenerasi pada tulang rawan. Cuma gimana kita memperlambatnya, itu usahanya. Jadi Bapak olahraga harus baik. Kemudian berat badan, sekali lagi di punggung juga berat badan harus dijaga ya. Kemudian makanannya harus baik ya. Ada yang masih suka merokok, nah merokok itu juga bisa mempercepat kerusakan tulang rawan. Kenapa? Kalau orang yang suka merokok, pembuluh darahnya menjadi apa? Jadi jelek. Padahal tulang rawan itu perlu makanan dari pembuluh darah yang halus-halus itu. Nah, kalau tulang rawan itu nggak dapat makanan, ya ngambek ya, cepat rusak. Kalau Bapak punya masalah pada ini pertanyaan kedua ya, kalau ada masalah pada tulang punggung seperti ini, saya harus kemana? Bapak boleh ke dokter ortopedi tulang, bisa. Kalau ada keluhannya sudah selain ada nyeri, ada rasa kesemutan, ke dokter saraf, bisa. Nanti pasti kami akan tetap bekerja sama mana kira-kira tata laksana yang bisa dilakukan oleh dokter ortopedi, mana yang cukup sampai dokter saraf, itu bisa. Jadi boleh. Kalau sebagai awal ke dokter ortopedi boleh. Itu kira-kira Pak Munir ya. Itu Pak Munir, ada pertanyaan lagi. Sebagai info, Dokter Kuku praktik di Rumah Sakit Al Irsad pada hari Kamis jam 2 siang sampai jam 4 sore dan hari Sabtu pada jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa dibantu, mohon maaf. Selamat pagi Dokter Kuku, saya kan dari Surabaya. Saya sangat menarik ya, talkshow ini sangat jarang yang untuk misalkan jantung apa-apa yang lain. Saya sangat suka. Soalnya saya kan dulu atlet lari ya sama renang. Nah setelah saya sudah lama nggak lari, efeknya di situ. Saya sering sakit sama nyeri di betis. Nah, cuma saya sering konsumsi makan itu kolang-kaling sama kacang merah ya katanya. Kacang merah yang segini-segini. Nah, tapi masih enggak ada. Terus saya sering kadang olesin cotton pad untuk di hidung saya, tapi kadang masih kembali nyeri lagi. Nah, itu gimana solusinya? Apakah saya harus cek dulu? Soalnya saya belum pernah cek. Terima kasih. Dengar ya tadi? Dan. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak. Saya berdiri aja nih karena yang tanya pelari. Nah, Harus saya juga lari. pelari. Oh, Nah, saya pikir jawabannya hobinya sama. Saya juga suka lari. Jadi ini sering dikeluhin kalau pelari ya. Saya dulu suka lari, sekarang kok sakit. Saya nangkep pertanyaan pertama karena lari sering sakit di lutut sama di daerah. Betul ya. Kedua, kalau saya mengkonsumsi tadi itu kolang-kaling dan sebagainya macam bagaimana ya. Dan untuk nyeri yang saat ini bagaimana? Oke, kita bahas satu-satu. Kan kita waktunya sampai Isya kan ya? Boleh dong. Sampai Isya. Tutup mall kayaknya dok. Tutup mall.
J, monggo. Nah, jadi kalau pelari ya itu sebenarnya banyak ditanyakan kenapa lutut saya sakit. Ya, selalu saya tanya sebelumnya sudah pernah cedera nggak jatuh? Enggak dok, nggak pernah jatuh kan? Nah, biasanya adalah dia 3T. Ya. T pertama too fast, terlalu cepat larinya. Ya. Too hard, terlalu ngoyo. Ya. Atau nama lainnya too soon. Too soon itu terlalu cepat antara hari ini lari, besok nggak istirahat, lari lagi. Nah, kenapa itu penting? Ya, karena 80% cedera pada pelari itu adalah karena overuse, terlalu berlebihan. Nah, kenapa kita tidak semua punya kemampuan atau kapasitas lutut yang sama. Ada yang memang dari muda biasa olahraga sehingga dipakai lari kenceng pace 5, pace 6 nggak masalah. Tapi kayak saya larinya hobi, pace 7 sudah cukup, pace 6 besoknya saya jarem. Ya. Kenapa? Kalau too fast awalnya jangan langsung cepet, mulailah dari pace yang paling nyaman dulu. Dan besoknya jangan lari lagi, karena kita bukan atlet, ya kita hobi, istirahatkan. Ini berkaitan dengan pertanyaan, banyak yang tanya, ada yang mungkin beberapa pernyataan agak kontroversial yang masih ada yang setuju enggak. Katanya kalau olahraga lari itu enggak baik untuk lutut, ya. Katanya kalau olahraga lari itu malah membuat lutut atau tulang rawan cedera. Bagaimana dok? Saya berani katakan tidak benar. Ada bukti-buktinya semua, sudah ada penelitian-penelitian banyak bahwa lari tidak menyebabkan pengapuran. Ya, lari tidak mempercepat pengapuran. Tetapi sama seperti iklan SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Berat badan. Selama berat badan ideal, aman lari. Ya, yang tidak aman berat badan berlebih dipaksa lari. Ya awal-awal nggak apa-apa, lama-lama cedera. Kedua tadi itu tidak over. Jadi selama berat badan ideal, tidak over, ada waktu istirahat. Karena apa? Gimana dia semua tubuh kita perlu istirahat. Setelah dipakai lari tulang rawannya ya kan bergesekan terus. Besoknya harus istirahat dulu, meregenerasi, memperbaiki dirinya sendiri. Besoknya lagi lari nggak apa-apa. Jadi selama tidak overweight, tidak berat badan berlebihan, tidak overuse, tidak berlebihan, ada waktu istirahat, larinya aman. Yang sering awalnya nyerinya di sini, lama-lama ke otot, ke betis. Nah, itu kenapa? Tadi itu kompensasinya karena tadi itu nyerinya awalnya di lutut, seperti yang ilustrasi saya tadi ban gembos, karena terus dipakai akhirnya otak ini sudah otak kan komandannya ya, dia bilang, lututmu itu sakit, kamu itu lagi sakit, jangan semua kamu yang kerjakan. Udah akhirnya didelegasikan tugasnya ke atas ke bawah. Akhirnya otot-ototnya bekerja ekstra, mendapat limpahan tugasnya lutut. Jadi ikutan kemeng betisnya. Ya, jadi seringnya itu karena nyeri di lutut. Nah, dok harus diapakan? Seperti tadi Pak, kalau nyeri yang tadi sate babat tadi ya, kalau nyeri terus-terus tidak hilang dengan obat, itu harus diperiksa Pak. Apakah murni hanya ototnya saja, tulang rawannya, atau dalamnya? Boleh nanti kalau ketemu dokter, pasti dokter akan periksa terus. Oke, tadinya itu maksudnya sebelah kiri apa? Ya, biasanya dulu mungkin pernah ada cedera, tapi minim atau sembuh. Nah, dia bisa menjadi pencetus untuk nyeri di kemudian hari, bisa. Tapi kalau sudah lama, sudah bertahun-tahun kah Pak nyerinya? Nah, Pak, sudah berapa? Harian, bulanan? Bulanan, sebaiknya diperiksa. Nah, betul. Tapi pasti namanya pelari itu udah gatel, apalagi lihat orang lari dan ada banyak race sekarang Pak. Periksa aja Pak. Ya, ini kalau supaya jelas, karena kan Bapak masih muda, masih pengen lari. Nah, harus tahu masalahnya apa, kalau diatasi harapannya bisa lari lagi. Lagi dokter tadi, yang saya kan sering oleh dokter di slide-nya tadi nggak boleh diulis yang panas ya, harus dikasih yang dingin. Tapi selama ini saya salah. Betul ya. Nggak boleh. Jadi hangat-hangat itu apakah salah? Tidak. Kalau salah pasti pabriknya suruh tutup sama Bepom. Hangat atau
yang salep-salep ya, saya nggak sebut merek ya. Nah, nanti saya dikira endorse. Jadi kalau salep-salep yang anget itu fungsinya untuk apa? Untuk otot yang kaku. Ya, jadi beda loh ya. Ototnya nyeri karena baru cedera, baru kemeng sehingga radang, itu harus didinginkan. Tapi kalau ototnya dia kaku, jangka lama, istilahnya kronis, itu boleh diberikan hangat. Sama kayak ada atlet khusus dimasas, jadi yang dimasas otot yang kaku, jadi bukannya otot bengkak cedera di kaku, nggak boleh. Pertanyaan kedua, kolang-kaling. Ya. Kolang-kaling boleh dok? Nggak boleh, nggak boleh kalau nggak sampai steler. Boleh pak, ya boleh. Jadi nanti saya tanya, dok saya udah minum kolang-kaling, ada yang ini, dok saya dapat obat dari saudara saya dari luar negeri, glukosamin, pernah dengar glukosamin ya? Saya minum kok masih sakit. Nah, ini ada rahasianya, sama syarat ketentuan berlaku. Tulang rawan, ya, tak cerita sedikit ya. Tulang rawan itu unik. Kenapa dia unik? Dia bagian tubuh yang tidak ada pembuluh darahnya. Ya, tidak ada pembuluh darahnya. Terus dia dapat makanan dari mana? Dari cairan di dalam sendi. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau biasanya kita minum vitamin C ya, vitamin C kita minum masuk ke perut, diserap usus, masuk darah, berguna, dipakai sama seluruh tubuh. Tapi kalau kita minum obat-obatan untuk tulang rawan, kolang-kaling misalnya ada glukosaminnya atau obat-obatan suplemen apapun, kita makan, kita minum, dia paling pol ya, hanya diserap dari usus sampai masuk ke cairan sendi saja, belum masuk ke tulang rawan. Supaya dari cairan sendi bisa masuk ke tulang rawan, dia harus dipompa tekanan hidrostatis. Caranya harus gerak. Nah, itulah kenapa kalau kita minum suplemen harus diikuti dengan exercise atau latihan rutin. Berapa lama? 15 menit pagi, 15 menit sore. Contohnya gimana? Semua sudah ada bukti-bukti dari studi-studi penelitian di dalam negeri maupun luar negeri. Suplemen efektif bila satu, berat badan tetap kuncinya, berat badan lagi ya, berat badan tetap ideal. Dua, harus digerakkan lututnya. Mau minum suplemen termahal pun dari luar negeri, setelah diminum terus nggak digerakkan, nggak optimal. Jadi yang bagus apa untuk menggerakkan? Terus apa tuh olahraganya? Ya, olahraga yang paling bersahabat untuk lutut dua, sepeda sama berenang. Kenapa? Lutut tetap gerak tapi tidak membebani lutut itu sendiri. Jadi setelah kita makan kolang-kaling, boleh sih kolang-kaling beserta semua yang bergizi, boleh suplemen apapun, setelah kita makan harus rutin digerakkan. Jadi apa yang kita makan bisa sampai ke tulang rawan. Itu kira-kira. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Untuk? Nggak capek kan dok? Berdiri dok? Kan mas, pertanyaannya bagus banget ya. Asam urat ya, asam urat lah. Kalau ngomongin asam urat, tapi dokternya tadi ngasih gambar sate babat ya. Jadi asam urat itu sebenarnya di dalam tubuh ada, dan tubuh akan mempertahankan dalam batas normal. Jangan salah, asam urat tidak hanya dari yang kita makan, tubuh pun memproduksi asam urat sendiri. Tapi kalau normal-normal saja, biasanya tubuh bisa membuang kelebihannya, bisa mengurangi produksinya ya. Nah, bahayanya apa kalau asam urat menumpuk? Asam urat yang menumpuk dia akan masuk ke dalam sendi. Bisa di lutut, bisa di sendi-sendi jari, bisa di sendi pergelangan kaki. Dia membentuk yang namanya kristal asam urat. Jadi kristal dia di dalam. Ya. Saya ada beberapa pasien yang memang nyeri dan dilihat dengan kamera ke dalam ada pasirnya. Bayangkan lutut yang harusnya seperti engsel yang licin, gerakannya smooth, ada pasir di antaranya. Nyeri pasti, kayak di amplas itu jadinya. Nah, jadi apakah asam urat berhubungan? Iya. Kalau ada meningkat, apakah bisa nyeri? Pasti. Nah, gimana caranya? Apakah berbahaya? Berbahaya. Tapi apakah, terus cara gimana? Nomor satu, asam uratnya harus dinormalkan. Karena selama asam uratnya nggak normal, produksi kristalnya akan tetap masuk ke dalam lututnya. Jadi kalau orang-orang dengan yang asam uratnya tinggi, otomatis satu harus
mengurangi konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin. Ya, purin itu yang bisa menyebabkan asam urat. Yang paling melekat orang adalah jeroan sama linjo, ya kan? Habis makan kacang, linjo, terus makan tempelo ati, langsung asam urat, baban tadi ya. Tapi yang sering nggak disadari, udang, seafood itu juga ternyata tinggi, kepiting. Itu asam uratnya tinggi, tapi nggak terasa karena kita taunya cuman jeroan. Ya, tapi nggak makan jeroan, tapi makan udang, makan kepiting, itu juga asam uratnya tinggi. Jadi kalau asam urat bisa diturunkan, nanti maka kristal-kristal yang dalam lutut itu akan pelan-pelan diserap sama tubuh. Tubuh kan punya pasukan, punya sel darah putih, punya namanya makrofag. Nah, dia diserap, lama-lama akan bersih, hilang sendiri. Kalau dibiarkan, bayangkan tadi itu tulang rawan yang halus. Kalau kita bayangkan tulang rawan itu seperti mutiara, ya, putih, mengkilap, halus, tapi keras. Ya, bayangkan dia tuh harusnya halus seperti itu. Mutiara ketemu mutiara kan halus ya, bayangkan ada kerikilnya, ada pasirnya di antaranya. Jadi kayak diamplas, jadinya nyeri. Jadi harus jaga saudara. Tuh. Cukup? Iya, kayaknya dok curhat. Sekarang lagi banyak dok generasi Z yang terjebak di badan jompo katanya dok. Jadi istilahnya pemuda jompo. Jadi muter satu atrium aja udah berasa dengkulnya gitu dok. Kebanyakan keluhannya seperti itu. Dan lagi dok yang gampang disepelein termasuk saya nih dok, menuju manual kayaknya. Dikit-dikit belok sikap biar enakan. Apakah itu diperbolehkan dok? Jadi kalau tadi tuh seperti di presentasi saya, obat itu kalau memang ada indikasi dan sesuai petunjuk dokter, nggak boleh. Untuk jaga-jaga, aku mau ngemol nanti supaya nggak sakit minum meloxicam dulu, nggak boleh. Ya, memang enak lututnya, tapi kan ingat obat kan nggak cuma makan selesai, dia kan diproses di liver, di ginjal. Nah kalau terus-terusan nggak sayang ginjalnya. Nah, jadi daripada kita mencegahnya dengan minum obat, kita cegah dengan yang positif tadi itu, olahraga. Paling bagus tuh olahraga. Percayalah, olahraga itu udah semua studi di Eropa, Amerika, Indonesia itu menyebutkan bahwa olahraga yang rutin, nggak perlu ngoyo, 30 menit setiap hari kalau bisa. Kalau nggak bisa ya ditawarlah 2 hari sekali. Yang penting apa? Ada olahraga. Nggak perlu ngoyo artinya apa? Sering saya dapat pasien, dok saya sudah beli sepeda statis, saya sudah beli sepeda baru, saya mau ikut caranya dokter, mau sepedaan 30 menit sehari, tapi 2 hari, 3 hari pertama ngoyo, hari keempat jarem, terus stop. Pak sepedaannya gimana? Dok hari kelima wis jarem dok, absen dulu. Akhirnya apa? Cuma 3 hari sepedaannya, itu nggak perlu. Yang penting adalah lutut ini gerak, ya, tapi tidak mencederai tubuh. Ya, jadi olahraganya itu aman, dan olahraganya tidak menyebabkan nyeri, tidak menyebabkan cedera. Olahraga yang baik, berat badannya oke, nanti nggak perlu minum meloxicam. Meloxicam lagi, perlu diingat ya para pemuda jompo, termasuk saya kayaknya dok. Oh jadi nggak ada beda ya dok, walaupun kita pakai sepeda yang keliling-keliling sama pakai sepeda statis? Sama ya? Sama. Beda harga mungkin. Oke siap, beda harga. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin ya, boleh bapak, monggo. Terima kasih, saya Ini pertanyaan terakhir tapi bagus ya. Betul dong. Bagus ya, terutama pesan buat tadi itu pemuda jompo. Pemuda jompo jadi ya, gini, betul. nah mungkin kita semua ngamati, dok, bule saya umur 50 ada yang sudah sakit lututnya, tapi pak lek saya umur 70 kok masih kuat, tetangga saya umur 70 juga masih kuat, kok bisa? Katanya semua pasti pengapuran. Nah, kita lihat lagi secara keseluruhan bahwa tadi mungkin nggak sempat dibahas lengkap ya, tapi nomor 1 adalah riwayatnya itu menentukan pengapuran atau tidak. Contoh nomor 1, riwayat bapak ibunya. Biasanya penelitian-penelitian juga menyebutkan faktor genetik berpengaruh. Kalau orang tuanya ada yang pengapuran, anaknya bakat pengapuran. Ya, bukan pasti loh ya, bakat. Tetapi faktor genetik ini berperan kira-kira dari penelitian hanya 10-15%. Sisanya 85%, 90% apa? Gaya hidup sama faktor resiko lain yang sebetulnya bisa dicegah. Faktor resiko yang bisa dicegah, cedera.
Kalau masih muda pernah main futsal cedera, ligamennya robek, goyang-goyang terus lututnya, ya kemungkinan saat usia 50 pengapuran. Ya, tapi kalau nggak ada cedera seperti itu biasanya aman-aman saja. Kemudian gaya hidup yang lain adalah tadi itu berat badan sama gaya hidup yang sehat sejak muda. Maksudnya gimana? Nah, ini kita meskipun saya dokter, saya juga berbicara tentang investasi. Tapi nggak ngajak investasi uang, investasi tulang dan investasi sendi. Gimana? Ini kita ibaratkan grafik ya. Ini saat kita usia 10 tahun, 20 tahun, wah ini cadangan tulang rawan kita sehat nih. Sampai usia 30, puncak-puncaknya 40, setelah itu dia akan turun dengan sendirinya. Ini sudah takdir masing-masing orang. 50, 60, 70 cadangan tulang rawan kita habis. Nah, logikanya kalau saat umur 30 tabungan kita segini, umur 70 di sini, ya kan? Tapi kalau umur 30, 40 tabungan kita banyak, investasi kita mulai awal sudah banyak, sak turun-turunnya, separah-parahnya turun masih segini. Itu yang bisa membedakan antara umur 70 ada yang sudah jalannya susah, ada yang masih sehat. Kenapa? Kalau dari awal berat badannya baik, makan nutrisinya dijaga baik, aktif olahraga, maka tulang rawannya bagus, ototnya bagus, sehingga saat tua modalnya bagus, tua masih aktif. Karena kalau kita menua bukan cuma tulang rawan, tulangnya pun kena, ototnya pun juga berkurang, namanya sarkopenia kalau pernah dengar ya. Jadi tulang pun sudah nggak elastis kenyal seperti anak muda lagi. Nah, maka dari itu gimana tipsnya? Nah, yang sudah usia seperti jenengan 50 ke atas, apakah terlambat? Tidak, tetap bisa dihambat atau diperlambat laju penuaannya. Apa harus berat badan dijaga. Untuk menurunkan susah, minimal jangan naik. Nggak usah diturunkan, minimal jangan naik. Kemudian mulai tadi itu Pak, olahraga. Ya, olahraga nggak ngoyo tapi lututnya mulai diaktifkan, digerakkan. Lututnya sehat, ototnya kuat. Otot kuat bisa mendukung lutut. Nah, terutama jadi tidak terlambat kalau di atas 50. Nah, yang muda-muda ini harus mumpung masih sekarang ya. Jangan nanti aja kalau sudah tua baru. Nah, dari sekarang harus aktif olahraga. Harus dijaga semuanya. Nanti merasakan investasinya sekarang tapi dirasakannya 20-30 tahun lagi. Ini kalau enggak 30 tahun lagi, waduh ngerti ngono pas enom aku olahraga. Nah, Kalau sekarang terabas ya dok. tuh, ya itu kira-kira. Jadi ada lagi pertanyaan? Kayaknya memang susah dok. Memang generasi Gen sekarang ini yang lagi banyak muncul itu diabetes, tulangnya yang sudah mulai nggak enak buat jalan. Itu memang sepengaruh itu ya dok ya, pola hidup, pola makan ya dok ya. Sepengaruh itu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi tanya jawabnya? Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan. Oh, oke. Ada yang bertanya boleh nggak? Boleh, khusus ini. Ada curhat dikit dok. Jadi Itu seringnya nyeri di tumit, kita namanya yang sering ya plantar fasciitis ya. Jadi di tumit di agak bagian depan ngilu, terutama kalau bangun tidur pagi. Tapi kalau dipakai jalan agak lama mulai enak ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena di situ ada otot atau urat di situ yang dia harusnya menopang berat badan, tapi dia karena dipakai terus-terusan beban sehingga dia nyeri, dia overuse lagi. Nah, kok bisa? Ya, kembali lagi. Apapun itu, otot, tulang, apapun semua di tubuh kita selalu ada hukum keseimbangan, hukum alamnya. Kalau kapasitasnya segini, bebannya segini sama, aman. Kalau kapasitasnya lebih tinggi, kekuatannya lebih tinggi, bebannya lebih rendah, aman-aman. Yang sering jadi sakit kalau kapasitasnya segini, bebannya segini. Ibarat listrik lah ya, kalau kita ampernya segini, beban pemakaian segini, jeglek sama. Yang di tumit juga gitu Bu, ototnya sering kalau orang-orang karena memendek kenapa? Bisa kebiasaan pakai sepatu ada heels ya, atau karena tidak pernah dilatih stretching, kekuatannya berkurang sehingga kapasitasnya segini. Padahal dipakai kerja, jalan naik turun tangga, bebannya naik. Belum kalau ngapunten berat badan naik, otomatis ngambek tuh si plantar fasciitis, jadi nyeri.
bangun tidur dia paling sakit karena saat tidur semua rileks. Begitu dipakai bangun tidur dia dipaksa gerak lagi sakit. Tapi begitu agak lama ototnya sudah mulai enak, mulai membaik. Artinya apa? Kuncinya tadi itu, kapasitas ototnya diperbaiki, bebannya harus dikurangi. Itu bisa dicegah, bisa diobati. Terima kasih. Ada lagi Bu? Sudah cukup? Oh, boleh satu lagi dong? Boleh ya Bu ya? Mohon maaf. Terima kasih waktunya. Dok, izin nanya, ini banyak, saya ingat banyak keluhan dari orang-orang yang sudah sepuh ya. Itu habis jongkok sholat itu loh dok, atau habis jongkok itu nyeri. Kemudian yang kedua ada yang untuk kayak sholat, rokok itu kayak bunyi cetuk gitu loh dok. Nah ini kira-kira apa penyebabnya dok, teman bagaimana mengatasinya? Mohon dokter. Ini lutut ya Bu, lutut ya sering kalau sudah saya tidak bilang lansia lah, sudah matang. Nah, kalau sudah usia yang matang ya sudah usia lanjut ya itu kadang-kadang mau pakai sholat susah, terutama duduk dari dulu tahiyat mau berdiri ya misalkan, atau saat dipakai rukuk bunyi kletek. Nah itu kenapa? Biasanya karena sudah ada pengapuran, jadi permukaan tulang rawanya sudah tidak halus lagi, sudah mulai bergelombang sehingga bunyi-bunyi kletek-kletek. Ya, bunyi itu apakah bahaya? Kalau bunyi dalam sendi tapi nggak nyeri sebenarnya tidak selalu artinya bahaya. Ya, tapi kalau ada bunyi-bunyian diikuti nyeri, diikuti bengkak ungkek itu waspada. Kenapa kok susah dari sujud atau dari duduk terus kemudian berdiri? Karena tadi itu satu, permukaan tulang rawanya sudah tidak halus, jadi dia untuk gerak dia harus nyari jalannya dulu. Beda kalau engselnya halus kan ya woles aja, dia smooth aja geraknya. Tapi kalau enggak kan dia harus nyari jalannya dulu. Kedua, seringnya karena lutut supaya bisa gerak nggak bisa gerak sendiri, perlu otot. Seringnya kalau sudah lututnya nyeri, nggak mau aktivitasnya akhirnya berkurang, nggak mau latihan otot lagi, susah untuk berdiri. Ya, jadi satu kesatuan lututnya harus baik dan ototnya untuk aktivitas untuk berdiri juga harus tetap dipertahankan kekuatannya. Biasanya karena pengapuran. Tapi apakah bahaya? Harus difoto ronsen dulu. Lihat sudah derajat 1, 2, 3 atau 4. Rata-rata kalau masih ringan derajat 1 sama 2 baik nanti. Gitu Ibu? Sudah cukup? Oke.